teman-teman PKK Panjangwetan ini bisa melaksanakan capacity building istilahnya aja. Tidak semua wilayah kelurahan bisa mendapatkan kesempatan seperti ini, sehingga hal ini perlu disyukuri dan bisa dinikmati segala sesuatunya. Kemudian yang kedua, terkait dengan capacity building ini, saya mohon nanti Bapak Ibu meskipun itu jalan-jalan, tetapi di situ ada hal positif yang nanti bisa dipetik dan diambil. Karena saya lihat kemarin untuk destinasinya ada Kampung Pelangi dan sebagainya, yang itu adalah konsep keluarga, ikut membangun lingkungan, ikut membangun wilayah kelurahan, serta tentunya dampak panjangnya adalah menjadi membangun wilayah Kota Pekalongan yang kita cintai ini. Untuk itu silakan dinikmati, moga-moga perjalanan ini sejak berangkat hingga pulang lancar tanpa ada halangan suatu apa. Bapak Ibu semua bisa refreshing dari sedikit kepenatan-kepenatan sebagainya. Ini nanti justru ibu-ibu ini yang bisa menjadi motor juga untuk kita perbaikan diri. Hati-hati, saya titip kepada semuanya, tetap jaga nama baik Kota Pekalongan di mana Bapak Ibu berada, dan semoga Allah selalu memberikan ridho kepada kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Camat beserta ibu-ibu dan ada bapaknya ya, PKK Kelurahan Panjangwetan ya. Saat ini jenengan mau naik, tadi bahasanya bahasa keren Pak Camat ya, saya bilang jenengan mau piknik ke Malang ini ya, bahasa kampungnya piknik ke Malang. Tapi di Malang itu ada sesuatu tadi yang sudah diutarakan oleh Pak Camat. Mohon ya, walaupun nanti piknik di sana itu dilihat dan bisa diterapkan di Panjangwetan ya. Harapan kami memberikan aspirasi ini ya, sebetulnya aspirasi ini di penetapan, karena kemarin itu Pak Lurah bilang sama saya anggarannya kurang Pak Muhid, gitu harus ditambah. Maka saya tempo di perubahan. Alhamdulillah perubahan ini mulai tanggal 23 uangnya sudah bisa dipakai, dan ini sudah bisa diambil Pak Lurah ya, bisa dimanfaatkan. Mohon dimanfaatkan semaksimal mungkin, dan saya memang mengandalkan PKK Panjangwetan agar PKK ini akan penanggulangan rob seperti ini, sehingga segala dampak saya mohon nanti ambilnya Bapak Ibu, dan jangan diartikan ke politik ya. Saya bilang apa jenengan ya, ini walaupun yang mengusahakan salah satu anggota DPR, tapi ini tetap uang APBD dan uang rakyat, jenengan yang menikmati ya. Masalah pemilihan bebas, jenengan pilih siapa yang terbaik untuk panjenengan, karena hati itu tidak bisa dipaksa ya. Nanti dia dipaksa dikawinake ya bakal pegatan, bakal cerai begitu. 90% lebih, 99% yang belum tertangani yang saat ini agak ketinggalan adalah rumah kumuh ya. Rumah kumuh nanti mulai tahun ini bisa kami kawal, tapi dengan syarat memang kalau saya jadi lagi akan kami kawal itu nanti bedah rumah untuk memperbaiki rumah-rumah yang ada di Panjangwetan agar orang Panjangwetan bisa layak ya dalam rangka beristirahat di rumah begitu ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan ya, dan hati-hati di jalan begitu ya. Ya, untuk karena ini Pak Lurah tak tawarin ngomong tidak mau ya, maka sekaligus saya mengajak panjenengan sedikit berdoa agar berangkat dan pergi ya itu nanti selamat ya, saya tujuan berangkat selamat, pulang selamat ya. Itu jadi mohon nanti jangan sampai kita tuh pecah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But I kept searching for your trace in the
Empty streets, but I keep searching for your trace in the dark. Losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Your kisses burn my skin, I feel so empty inside.
Aku terlalu sayang ganti lakoso dilarani terlalu percaya mergo menyawang rupa asik dia gue sadar terlalu goblok mencintaimu bilangkan kasih pantas saya untukku ego tenang tangis-tangisan duka ende-endean wis tak tuliskan pantas saya untukku ego tenang tangis-tangisan cerminku baca seribu bila aku tak mau patah-patah dalam keku patah aku tak mau bimbang aku sampai mulai datang hasratku ini berjalan tapi cerminku pecah seribu dia hanya dia yang ada di antara jantung hati tempat termanja tempatnya rindu tempat curahan hati asik api kerinduan yang membara. Oh angin kabarkan mati di depan rumahku bimbang ragu sementara malam mulai ada aku ingin sedih tapi diriku berhasil tempat termanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati janganlah diganggu hidup dari jauh
hormati Ibu Ketua PKK Kelurahan Panjangwetan. Kalau gede gue harus ngomong gitu, Ibu Ketua ini ombo-ombonan, ibaratnya ombo-ombonan suara. Tolong jangan ya. Itu seseru nanti sama, bukan kita itu bukan. Ya, jadi Pak Lurah itu ujung-ujungnya seperti itu, minta-minta, syukur-syukur perhatiannya ke masyarakat itu ada, termasuk ini termasuk ke masyarakat ya. Jadi ini yang kami banggakan di Panjangwetan tadi dia. Jadi semoga kedepannya tetap diterima kembali ke masyarakat. Yang penting tolong jenengan selaku PKK Panjangwetan ini kalau bisa jangan tetap pertahankan PKK-nya, persahabatannya. Asal di sini dari Panwas itu bisa menyentuh hati. Tujuan apa sih kita di sini tuh? Muhammadiyah yang kemarin ke Panjangwetan itu yang Malang, sama Jogja. Oh iya. Nah ini harapan kami nanti kalau memang itu memang saya terima karena Pak barangkali rezeki di Panjangwetan. Jadi kita tidak pernah menolak siapapun yang datang. Yang penting kita terima dengan baik. Yang penting positif untuk orang baik. Kita masuk di sini ada Poktannya Panjangwetan. Tapi tidak pernah ngomong. Ya nanti sama Bu ya, ini karena kemarau, ini Mas Teguh yang ngelomongin terus Bu di sana, Bu Yuri nanti kalau misalkan tetap kita itu optimis untuk penghijauannya, jangan sampai kita tuh gara-gara cuaca tapi akhirnya lemah. Sebenarnya saya kasih berikan masalah tadi apa itu LCD di depannya kelihatan di foto Pak atau foto orang lain apa? Ya itu adalah untuk nanti di Panjangwetan bisa memajukan wilayahnya dan memajukan masyarakatnya, SDM masyarakat juga. Jangan sampai kita tuh dari sini kan tidak ada apa-apanya. Lanjutkan terus ngomong. Ini kemudian ada narasumber berdua yang jelas. Selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita Ibu Siti Adia AMD, Ibu Ketua DP PKK Kecamatan Pekalongan Utara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Lurah Panjangwetan yang saya hormati Pak Cadet, yang saya hormati Bapak Thomas ya, yang saya hormati dan saya banggakan ibu-ibu pengurus PKK yang saya hormati dan saya cintai selalu, Ibu Ketua TPPKK Kelurahan Panjangwetan yang saya banggakan semuanya karena ada dari tidak hanya dari kelurahan ya Bu ya, tapi juga hadir juga dari RT RW seluruh Kelurahan Panjangwetan. Kemudian yang saya hormati pula bapak-bapak yang hadir bertemu berkumpul dalam suasana yang semoga ini relax ya, jangan dianggap apa sebuah dari Wikipedia ya, yang di situ mengulas tentang kampung 3D maupun kelompok. Kenapa individu? Kenapa kelompok? Kelurahan dikumpulkan menjadi kecamatan, kecamatan naik lagi ke kota naik ke provinsi, kemudian pusat di pemerintahan pusat yang saat ini ada di Jakarta ya. Dalam PKK kita kenal ada 10 program kerja PKK dan itu tidak mudah dilaksanakan. Mungkin kali ini belum menjadi kelurahan binaan ya. Insya Allah tahun depan, karena tahun lalu itu Degayu dan Bendungan. Kenapa administrasi kok yang dioyak-oyak kayak gitu? Kenapa kok bukan yang lain? Karena dengan administrasi yang benar kita akan melihat data yang baik. Dengan data yang baik kita akan bisa kelebihan ditingkatkan, kekurangan didorong untuk bisa lebih maksimal, lebih baik lagi. Pemangku kepentingan, biasanya di sini ada pemerintahan, kemudian kita bisa minta bantuan dari rekodnya yang kemarin seperti apa, bisa menjadi acuan. Kemudian untuk apresiasi saya luar biasa untuk Kelurahan Panjangwetan karena PHBS kemarin juara 1 untuk
kelurahan itu beberapa kali juga untuk membenahi administrasi. Bu Dewi, mohon maaf Bu. Di antara kesibukan beliau dan semuanya, nggak cuma Bu Dewi, semuanya. Saya lihat di sini banyak sekali kinerja yang luar biasa, tenaganya luar biasa sampai sore ya Bu ya, sampai jelang maghrib kita masih ada di rumahnya Bu. Ya Bu Lastri, subhanallah, sampai jelang maghrib malah ya Bu ya, maghrib kita sampai di sana ya, alhamdulillah dia membuahkan hasil. Kemudian untuk LCC kita juara 2, sementara juara 1-nya juga dari wilayah utara, dari pendengar ya, juara 2 dari Puskesmas Puskam Utama Bangsa yang ada di potensi pariwisatanya. Di sana ada pasir rencana. Kemudian di sampingnya itu juga ada PNLP ya. Nah itu di situ ada akuarium besar. Kemudian cagar budayanya di sana banyak, museum ya. Kemudian batik kitingnya itu juga cagar budaya juga ya. Terus di situ banyak area cagar budaya, di situ kelentengnya ada, kemudian ada masjidnya, ada gerejanya juga tua. Kemudian yang di belakang PMI itu apa? Iya, itu juga cagar budaya juga. Subhanallah, ini tempatnya luar biasa, tidak semua kelurahan punya potensi seperti ini. Bahkan tadi sama cerita sama Pak Charlie, ya, di situ ada pabrik minuman yang sangat oriental. Subhanallah, kalau umpamanya ada pengunjung masuk ke museum batik, kemudian diajak keliling, masuk ke resto oriental, kemudian umpamanya daerah situ dibenahi, bisa muter balik lagi. Di situ ada PMI aja, itu juga salah satu cagar budaya ya. Kalau itu nanti dijadikan sebuah showroom, terus kayaknya kok luar biasa ya potensinya. Saya lihat di sini potensi untuk di situ sudah ada oriental, berarti dia kan hanya minuman ya yang tersedia ya. Dari warga UMKM bisa menggunakan keterampilan, saya rasa pasti bikin kue yang enak ya Mbak Lia ya, bisa dititipkan. Kemudian mungkin di situ kalau nggak salah di pinggiran batik TV itu juga sebenarnya sudah terbuat dengan ini bagus ya. Cuma sekarang kayaknya sudah tidur karena memang efek dari pandemi kemarin ya. Jadi saya akan membacakan sedikit redaksi dari Wikipedia. Jauh sebelum menjadi destinasi wisata di Kota Malang, kampung yang tadinya yang berwarna itu adalah kumuh. Di sekitar bantaran Sungai Brantas, sampah-sampah menumpuk. Warga Jodipan saat itu belum peduli dengan lingkungan, sampah dibuang begitu saja ke sungai. Melihat kondisi kampung yang kotor, pada tahun 2016, sekelompok mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang terdorong hatinya untuk membenahi kampung tersebut. Mereka menginisiasi program Corporate Social Responsible yang bekerja sama dengan perusahaan cat. Semenjak itu, atas kerjasama dengan berbagai pihak, akhirnya Kampung Jodipan disulap menjadi kampung warna. Kini dikenal dengan kampung warna-warni, mulai peduli pada lingkungan. Mereka tidak lagi membuang sampah sembarangan. Kita lihat tadi ya, sungainya sudah tidak ada sampah, kemudian pinggirannya juga pemasukan warga juga bertambah seiringnya meningkatnya jumlah pengunjung kampung warna-warni. Keunikan Kampung Jodipan dilirik oleh pemerintah. Pada tahun 2017, Wali Kota Malang Muhammad Anton meresmikan Kampung Warna-Warni Jodipan. Selain itu, kampung tersebut pernah dijadikan tempat syuting. Tahu film apa? Ada yang tahu? Yo Wis Band. Iya.
kayaknya juga pernah hadir pemainnya di Pekalongan. Jadi luar biasa ya Bu ya, dari kampung yang kotor membuang sampah lewat jendela plung kayak gitu, ya akhirnya kampungnya akan menjadi kotor. Ya ini ada efek yang baik dari destinasi karena mereka kedatangan tamu. Saya yakin di saat kita menerima tamu mau arisan, pasti rumah kita dibersihkan ya Bu ya. Nah itu intinya sama. Kemudian membuat Kecamatan Pekalongan Utara juga ada gaungnya. Selama ini warga-warga yang bukan dari Kecamatan Utara sedikit mencibir ya. Kita nggak usah pungkiri itu, biasanya ya nggak usah ikut lomba Bu, paling juga kalah ya gitu. Ini loh ternyata bisa kita. Yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Lurah Panjaitan kepada Bapak Eko Hadian Prasetyo SM. Hormati Ibu Ketua PKK Kecamatan Pekalongan Utara, Ibu. Yang saya hormati juga Ibu Ketua PKK Kelurahan Panjaitan. Yang saya hormati Bapak Kasih Pemberdayaan Masyarakat dan Tertib Kelurahan Panjaitan, Ibu-ibu anggota TP PKK Kelurahan Panjaitan serta Bapak Ibu karyawan-karyawati kampung warna-warni. Tadi sudah jalan-jalan Ibu, sudah dapat ya salah-salah geografis itu sambil mirip. Tadi kami sempat bertanya-tanya Bu, apa yang jadi motivasinya? Kenapa sampai seperti ini? Sumbernya dari mana? Sumber anggarannya bagaimana? Pengelolaannya seperti apa? Bahkan benefitnya atau keuntungan atau manfaatnya terhadap warga itu apa? Itu sudah dijelaskan semua. Dari semua penjelasan itu kami tangkap beberapa hal, tapi yang paling utama itu yang tadi dikatakan komitmen warga, komitmen masyarakat. Jadi tadi ada sedikit hasilnya kalau anak muda sekarang curhat colongan ya Bu ya, curcol lah gitu. Curcol dari pengelola bahwa mereka itu kontribusi pemerintah terhadap itu saat pembangunannya kecil, cuma 5%. Menurut pengakuan dari cuma 5%. Sisanya dari mana? Yang kami tanyakan, Pak, ada nggak sih pro kontra? Karena mohon maaf, ini rumah mereka, tiba-tiba mereka bangun dengan biaya sendiri, tiba-tiba aku senang warnanya abang jadi hijau, saya suka warnanya coklat jadi biru. Ini kan pasti ada pro kontra, tapi ternyata tidak ada, karena mereka punya komitmen untuk menata lingkungannya supaya dari kumuh menjadi layak. Dan sekarang kita lihat, jadi kalau warganya punya komitmen, orang saling iri, mengaku pengomah dulu diatur, ya itu sulit. Seperti kita ketahui beberapa hal yang bisa mungkin izin Pak Lurah terkait dengan kampung tematik, juga terkait dengan tanggul sungai. Itu kan salah satu upaya pemerintah untuk menangani rob, sekaligus menangani kekumuhan gitu. Kita lihat menjauh di seberang Sungai Loji, tetangga kelurahan kita, Kelurahan Rabia, yang dulunya mungkin waktu itu saya belum di Panjang, tapi yang saya tahu lebih kumuh dari kita, yang sepenglihatan saya. Tapi sekarang dengan penataan seperti itu jadi lebih bagus, sanitasi juga lebih tertib, lebih teratur, juga estetikanya juga dapat nih.
kita semoga di Panjangwetan ini di daerah Budisa nanti ada kampung tematik gitu. Kampung tematik kami harap juga ada support dari warga daerah Budisa terutama gitu. Untuk apa yang kita dapatkan di kampung Jodipan ini tadi bisa disampaikan oleh Ibu Ketua DPPKK, kita mau Kelurahan Panjangwetan mungkin tambahkan untuk di Kelurahan Binaan DPPKK. Beberapa hal kita memang kita apresiasi sebesar-besarnya buat seluruh anggota DPPKK, kader dan lain sebagainya karena kerja kerasnya saya bilang perjuangan perjuangan Pak Presiden kita ini insyaallah amin ya. Jadi semua kerjaan yang nanti harus oleh insyaallah. Tapi ini kita juara, tapi secara catatan kita juga harus akui bahwa kita lemah di administrasi, masih lemah di administrasi. Jadi karena dari PHBS kemarin beberapa catatan dari salah satu juri yang juga kebetulan ya kenal dekat dengan saya, terus catatan kami sendiri terkait administrasi itu masih ada beberapa yang lemah. Jadi kami mohon bisa ada perbaikan bersama-sama. Mungkin kalau kita minta bantuan PPKK untuk membantu mengajari administrasi, karena beberapa administrasi yang semangat kita buat menang melalui dari kita dari Pak Lurah sendiri, pokoknya menang alhamdulillah kita sudah juara. Walaupun tetap ada catatan itulah yang harus kita berikan kebanyakan, yang harus kita berbagi beberapa catatan. Yang kedua, catatan kami itu terkait dengan kaderisasi. Jadi kami ingin tidak hanya 1, 2, 3 atau 4 orang yang mampu atau yang menguasai bidangnya. Tapi kalau bisa ya minimal 80% lah, 80% dari anggota ini bisa menguasai apa yang jadi tugasnya, apa yang jadi kegiatan saya. Seperti itu. Jadi kayak kemarin ada beberapa catatan. Agak saya kasihan lihat Bu Dila. Bu Dila itu ditarik juri 1, juri 2, juri 3 yang saya benar-benar kasihan. Kami ingin ada pola kaderisasi yang sedikit opini ya, atau sedikit masukan dari saya untuk kemajuan DPPKK di Kelurahan Panjangwetan pada malam hari ini. Saya rasa cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua PKK Kelurahan untuk daerah disediakan untuk apa namanya kumpul bareng. Nanti yang melatih dengan adanya yang pintar di kita itu. Dari situ nanti kalau kecamatan barang yang ada dari kecamatan, alhamdulillah itu sudah tingkat kota. Jadi kita sudah menampung dulu, kita sudah usaha dulu sebelum kita terjun ke sana. Kira itu ya Bu Dila ya, ilmunya Bu Dila nanti bisa disampaikan ke masing-masing, kan 1, 2, 3, 4 itu ternyata Bu Dila semua. Iya. Jadi itu nanti apa sih peran dari Pokja 1, 2, 3, 4 itu supaya disampaikan kelemahan-kelemahan kita. Mungkin Bu Sekretaris ya, Bu Umi ya, bisikan ko, ano po, sedikit po mo, barang ako, barang ke, budo ke, at
generasi tua ternyata seperti ini. Nah nanti dari budaya itu mengisi yang sebenarnya seperti apa. Tapi ini juga saya mohon maaf, ini selama saya jadi lurah, Puskesmas itu agak kesulitan kalau tidak ada anak saya. Jadi ini teman juara berapa tuh kemarin? 2 anggota KPM ya, bukan yang sebelumnya itu ya. Itu sampai datang ataupun bumil kayak ya, itu tuh dia apa itu? Dia coba gorong bu. Nah ini masalahnya apa? Diminta data itu tidak bisa tidak masuk. Saya yang minta sendiri itu tidak bisa. Itu jadi ini nanti kalau bisa yang berkritikan itu Puskesmas, tapi katanya cuma mau juga. Ini jangan sampai kita itu gara-gara itu datanya itu mereka masuk kritik bingung bu. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, berarti acara pada malam hari ini kita cukupkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Camat Kawan Negara yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di tengah-tengah kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Lurah, Bu Lurah, serta seluruh anggota Pak Tio dan seluruh anggota PKK Kelurahan Penyewetan. Semoga pertemuan pada malam hari ini memberikan manfaat untuk kita semua ya. Sebelum kembali ke kamar masing-masing, nanti kita bisa berfoto bersama dulu di depan. Mungkin itu mohon untuk dipersiapkan. Kami dari pembawa acara mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada yang kurang tepat. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aditratoro